pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk siang hari ini kita akan mengangkat suatu topik yang cukup viral, yang ini berhubungan dengan penipuan bermodus QRIS. Nah, ini kan juga memang istilahnya sekarang itu payment dalam bentuk QRIS ini kan lagi in-innya. Nah, ternyata ini ada suatu model penipuan seperti itu. Nah, dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika sempat baca kan beritanya itu ternyata yang namanya QRIS itu pun juga bisa jadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan tindakan penipuan ya. Jadi, lalu begini Erika, kalau menurut Erika sendiri sebelumnya, apakah gini loh, apa ya orang bilang sih kita punya keamanan sih dari sisi teologi itu apakah minim? Karena kan buktinya kalau yang beberapa case yang lalu yang sempat kita bahas itu kan ada dalam bentuk penipuan nasabah bank dengan menaikkan tarif. Lalu sekarang tuh ada lagi modelnya QRIS. Ini gimana Erika? Silakan. Kalau aku terus terang sempat browsing ini seminggu, tapi berita yang ada di sini tuh nggak terlalu banyak sih kok. Jadi aku sedikit sedikit kesulitan karena kalau kalau ngomong sih, kalau kita mau ngebahas pasti aku mau taunya detail ya. Cuman dari berita-berita media online yang aku baca nggak begitu detail gitu. Cuman dibilang kalau dia melakukan penipuannya melalui QRIS yang ditempel-tempel di kotak amal dan dinding masjid kayak gitu-gitu. Cuman eh kalau aku sih akhirnya balik lagi ke personal masing-masing ya, dalam artian hari gini kita harus lebih aware, terutama untuk yang model-model seperti ini kayak QRIS, ataupun eh, telepon atau SMS atau email, itu harus yang lebih aware gitu, karena eh waktu kita scan QRIS itu biasanya kan keluar nama dari penerima gitu kan. Biasanya kalau kalau yang aku tahu sih, kalau di masjid itu keluarnya juga nama masjid tersebut. Apa masjid Al-Falah atau masjid apa, biasanya nanti keluarnya juga eh, masjid ini gitu ya. Hmm. Eh, Cuman kalau seandainya waktu di scan itu keluarnya nama lain, kita harus yang lebih aware, dalam artian kalau keluar nama lain ya jangan ditransferin gitu, atau mungkin nanya ke pengurus masjidnya. Biasanya kalau kalau di masjid itu kan ada orang yang suka jaga-jaga, itu kan biasanya bisa ditanyain, Pak ini bener tak kalau apa QRIS-nya ini namanya ini gitu. Biasanya harusnya seperti itu lah, maksudnya balik lagi ke kitanya yang harus lebih aware kalau aku bilang. Jadi kalau Erika sebelumnya ya ini ya harus kembali kepada kita sendiri ya. Apakah kita ini istilahnya apa memiliki semacam budaya untuk mungkin membaca lebih dahulu ya sebelum Ya. mengklik-klik atau enggak sebelum melakukan istilahnya apa tindakan terhadap QRIS-nya kan begitu. Lalu begini Erika, kan berarti ibaratnya metode cybercrime itu kan semakin bervariatif ya. Jadi ada sekarang muncul turis lagi. Lalu begini Rika, sekarang sebetulnya kalau mereka sendiri itu, apakah kita itu ya selaku ya masyarakat itu dengan melihat seperti ini itu perlu nggak ya istilahnya kalau dari sisi HP gitu mungkin nggak perlu nggak ditambahi mungkin HP yang harus tipikal seperti apa karena kan kalau ini kan semacam apa ya bentuk penipuan yang nanti itu masuknya ke ranah cybercrime. Lalu begini, apakah HP itu juga pengaruh nggak sih Erika terhadap safety kita sendiri? Silakan gitu. Kalau HP, kalau aku sih emang emang apa ya, aku nggak mau menuduh, tapi terus terang banyak apps-apps belakangan ini yang apa, kalau bahasa Inggrisnya men-tracker, ada trackernya gitu loh. Karena Hmm. terus terang waktu aku balik balik ke sini, baru baru landing nih, baru baru nyampe, aku nyalain handphoneku,
tulisan yang pop up pertama adalah eh, mobilmu parkir di sini gitu. Aku sampai kok tahu. Emang kebetulan mobilku waktu waktu aku tinggal sih aku parkir di rumah. Cuma begitu begitu nyampe dia langsung pop up kalau mobilku ini terparkir di alamat rumahku gitu kan. Aku sampai yang berarti kan selama ini kita yang tadinya mungkin nggak terlalu perhatian ya. Tapi banyak apps-apps di handphone kita yang mungkin men-track kita lagi di mana, kita suka apa, kayak gitu-gitu itu banyak. Dan itu biasanya yang jadi em, apa namanya info-info untuk para para cybercrime. Biasanya mereka ngehack suatu sistem gitu ya, terus keluar semua info-info. Misalnya kita sering jalan-jalan ke mall mana gitu kan, itu kelihatan oh ternyata dia suka ke mall ini. Terus mungkin kita sering membayar pakai apps bank m-banking kita gitu itu keluar loh kok. Jadi aku sekarang belakangan lebih lebih apa ya lebih aware terutama untuk share location. Jadi belakangan ini banyak apps-apps yang aku nggak kasih untuk share location karena dengan seperti itu mereka nggak tahu lokasi aku di mana. Karena terus terang kalau pas takutnya adalah pas aku lagi di Indonesia, aku punya bank yang di Australia dihack itu seru banget. Iya, iya. Jadi hal-hal seperti itu yang emang harus harus kita apa ya lebih aware lah gitu loh. Terutama handphone-handphone sekarang ini banyak apps-apps yang bawaan dari handphonenya adalah memonitor kita. Jadi mereka biasanya ngumpulin data sih. Mereka bilangnya sih big data analysis. Nanti yang akhirnya dari data-data yang mereka kumpulkan itu sama mereka dijual ke mungkin ke kayak ke platform-platform lain gitu. Jadi kalau kita perhatiin banyak terutama YouTube. YouTube kalau kita sudah nonton sesuatu ads yang dikasih itu aja gitu loh kalau diperhatiin kan. Jadi Iya. akhirnya kita tahu oh berarti mereka itu nge-track kita sukanya lihat apa kayak gitu. Terus lokasi kita di mana kayak gitu-gitu. Itu yang aku akhirnya ya udah locationku tak matiin, sering-sering tak matiin kalau nggak perlu-perlu amat gitu pasti tak matiin Mm. kayak Jadi gitu. anu ya Erika, dalam hal ini HP juga mempengaruhi ya karena juga ada Ya. beberapa apps yang bawaannya pun itu pun juga semacam mengumpulkan berbagai macam data pribadi ya kan gitu kemudian juga berpotensi juga adanya semacam penyalahgunaan kan begitu. Oke, kalau begini kan kalau Erika juga pasti kan familiar kan dengan yang namanya QRIS ya, entah itu buat pembayaran, entah itu buat kita istilahnya apa melakukan transaksi apapun juga sekarang emang lagi musimnya QRIS. Lalu begini Erika, sebetulnya apakah dengan adanya hal seperti ini itu justru ya apa ya kita punya pemerintah pun juga mestinya dia apa enggak semacam pay attention terhadap adanya munculnya QRIS karena kan kalau misalkan Erika sempat tahu bank itu kan juga ada yang pakai QRIS. Nah, berarti kan ibaratnya QRIS ini kan udah masuk ke dalam sistem perbankan juga. Ini begini, apakah kita punya pemerintah ini perlu nggak ya istilahnya apa mempersiapkan pengamanan sistem terhadap QRIS ini sendiri? Gimana ini? Kak? Silakan. Kalau kalau untuk pengamanan sistem sih rasanya hampir semua sistem untuk QRIS itu sudah lumayan bagus ya kok. Sekarang Hmm. tinggal balik lagi. Kalau aku bilang sih balik lagi ke personalnya masing-masing. Kalau emang niatnya nipu sih apapun yang sudah apa maksudnya apapun itu yang di preventif ya tetap aja gitu loh niatnya emang buat nipu. Kalau aku bilang kayak gitu. Cuman eh sekali lagi sih kalau aku bilang kalau menggunakan QRIS aku sering pas di Indonesia aku sering banget pakai QRIS karena malas buat ke bank cash kan. Hmm. Jadi biasanya sih aku scan dulu QRIS yang biasanya sih kalau kalau kita beli makanan gitu kan Eh, di mall gitu biasanya yang street food gitu kan banyak. Jadi aku biasanya scan QRIS-nya terus aku tunjukin ke mbaknya. Mbak ini ya udah bener ya gitu. Dengan kalau nggak gitu nanti takutnya pas salah atau mungkin kalau nominalnya salah kan repot ya. Kalau nggak hmm. gitu mungkin QRIS-nya nggak sesuai atau apa lagi error atau apa. Jadi biasanya sih aku waktu scan aku tanya dulu ini ya sudah benar ya aku pasti pastiin kayak gitu sih kok. Hmm. Jadi anu ya istilahnya apa justru memang juga ini kembali kepada kita punya
apa perhatian sendiri ya. Nanti ya kita harus bisa menjaga terkait dengan kira-kira kuis ini itu ada potensi penipuannya atau tidak kan begitu. Tapi kita juga harus bisa membaca ataupun membedakan sendiri ya karena kan kalau semua harus pakai pemerintah juga kayaknya juga pakai ribet ya harus pakai Oke, lalu begini Rika, kan ibaratnya kan sekarang korbannya itu kan kalau misalkan Eka sempat baca itu kan memang cukup banyak. Lalu begini, apakah sekarang misalkan kita salah ya, salah mentransfer menggunakan QRIS yang masuk ke ranah penipuan. Lalu begini, apakah uang itu bisa dikembalikan atau tidak Eka? Silakan gitu. Kalau untuk dikembalikan atau enggak, kalau aku bilang pasti tidak gitu loh, karena Hmm. karena kalau 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 aku sih taunya kalau di bank sini ya, kalau di Hmm. bank di Australia itu begitu mereka yang melakukan transfer dalam artian apa ya, mereka sadar waktu melakukan transfer itu dianggap eh, sudah legit gitu loh. Jadi begitu begitu mereka misalnya transfer nih di sekian nominalnya pakai QRIS kan. Terus habis gitu ternyata QRIS itu adalah penipuan, itu untuk kasarannya minta uang kembali tuh kalau aku bilang sih nggak bisa karena dianggap itu mereka sadar waktu mentransfer seperti itu karena dia dan dianggap juga mereka tahu eh, apa rekening yang dituju itu dianggap mereka sudah aware gitu loh. Kalau kalau di sini sih aku kurang Hmm. aku kurang kurang tahu ya kalau di Indonesia. Tapi kalau aku bilang semua perbankan sih seluruh dunia kurang lebih sih kalau aku bilang. Hmm. Jadi anu ya dikembalikan lagi kepada istilahnya apa sih yang melakukan transaksi kalau emang kamu sudah transaksi ya dianggap kamu tuh sudah misalnya sudah available untuk melakukan transfer tadi jadi ya kamu Iya. dianggap tahu terkait dengan oh Hmm. ini rekeningnya itu ya kamu memang setuju dengan berbagai macam kepentinganmu plus juga Iya. resikonya ada kan begitu Erik. Hmm. Jadi kembali kepada Hmm. kita sendiri. Oke, lalu begini. Kan kalau kita lihat dari sistem hukum kita ya, di Indonesia itu kan memang ada undang-undang perbankan, ada undang-undang ITE dan segala macam itu. Kemudian juga ini juga memang dengan perkembangan zaman pun juga sekarang mulai muncul berbagai macam penipuan-penipuan yang cukup marah. Lu begini Erika sebetulnya. Apakah ini ya sekarang itu kita punya regulasi itu juga perlu nggak ya diupdate misalkan kalau sekarang kan misalkan kalau kita punya undang-undang perbankan itu pun juga masih belum terlalu mencakup ya terkait dengan substansi QRIS ini apakah perlu nggak ditambahkan semacam regulasi baru terkait dengan mungkin bentuk pertanggungjawabannya antara si yang melakukan transaksi ini. Jadi, sehingga ketika dia mengalami kendala penipuan ataupun fraud itu dia bisa tahu kira-kira apa ya, apakah aku bisa mendapatkan uang itu kembali atau gimana gitu. Gimana? Silakan Erika. Eh, aku aku rasa mungkin perlu ya. Cuman balik lagi sih kok kalau kalau untuk masalah penipuan atau itu biasanya tiap bank itu sudah ada regulasinya masing-masing, nggak usah ngomong. Karena aku taunya sih gini, waktu beberapa bulan yang lalu itu sempat ada, kalau aku sih terus terang yang sering sering di scam sama orang itu ada kartu kreditku. Nggak tahu kenapa. Jadi aku beberapa kali itu kartuku ini hampir kadang-kadang tiap setahun sekali itu pasti ganti gitu. Atau mungkin karena kalau aku pikir sih mungkin karena aku sering traveling ya. Karena sering traveling dan ngetap eh, ngetap kartu di mana-mana. Jadi tuh itu yang rentan dengan scammer gitu loh. Hmm. Kalau di kartu kredit ini bangku sih aku sudah sama dia dari aku SMA, jadi aku rasanya sudah percaya banget. Jadi otomatis sama bangku dikirimin email, dia nanya, ini kamu bener melakukan transaksi ini. Jadi tiap transaksi dia ada. Terus kalau menurut dia ini hal yang kan maksudnya di luar kebiasaanku, dia langsung bilang ini scam ya, dia bilang gitu. Karena aku ada beberapa kali kemarin tuh eh tiba-tiba ada tulisannya sih kayak Uniqlo gitu loh kok. Cuman begitu pembayarannya tuh nggak masuk akal. Masa beli Uniqlo sampai 14.000 dolar gitu kan? Hmm. Pasti banknya nanya, kamu beli apa 14.000 dolar kan?
gitu. Jadi sama bank ini otomatis diblok gitu. Akhirnya kartuku dia bilang kalau kartumu ini eh, dikena scammer, jadi diblok gitu. Dan kemudian dikasih kartu pengganti. Jadi aku bilang sih kalau kalau itu adalah apa ya? Menurut bank adalah apa transaksi yang apa di luar kebiasaan kita, itu biasanya mereka ngedeteksi yang seperti itu sih. Jadi kalau aku bilang untuk safety-nya dari bank itu sih udah oke gitu. Terus mereka punya regulasi juga udah oke gitu. Tinggal balik lagi ke kita personal masing-masing ya, harus lebih aware itu tadi sih kalau aku bilang. Jadi kalau menurut Eka ya sebetulnya dari sistem perbankan kita juga sudah cukup bagus ya karena memang ada semacam istilahnya apa aware juga terkait dengan customer-nya. Misalkan ada beberapa transaksi yang diduga mencurigakan juga pasti ada semacam info ya, semacam istilahnya konfirmasi dulu kepada si pemegang ini kira-kira ini benar apa enggak ya. Kita melakukan semacam transaksi seperti itu ya. Kalau misalkan itu menggunakan istilahnya apa model sistem perbankan kan begitu. Oke. Lalu yang untuk begini Rika, kan memang sekarang kan istilahnya case-nya itu kan semakin bervariasi kan gitu. Apakah Erika ada masukan nggak sih kira-kira buat para netizen itu selain membaca istilahnya apa mungkin QRIS ataupun apapun dalam bentuk transaksi itu dengan terlebih dahulu atau enggak Erika ada semacam saran enggak ya buat netizen itu kira-kira terkait dengan model standar HP yang menurut mereka itu ya ini kayaknya sih oke ya kalau untuk dipakai saat-saat ini biar itu menghindari semacam adanya indikasi seperti itu. Silakan Erika, gimana? Kalau kalau model handphone tertentu aku sih emang identik dengan brand ini. Cuman aku nggak, maksudnya gini, aku nggak bisa memvalidasi kalau Ya. brand ini tidak bakal ada, maksudnya tidak bakal tertipu gitu ya. Mhm. Cuman untuk safety-nya sih so far aku ngerasa dengan brand handphone yang aku punya ini safety-nya lumayan gitu ketimbang aku pakai Android kayak gitu-gitu sih kok. Mhm. Cuman ya balik lagi kalau aku bilang sih eh harus kita sendiri sih yang aware, dalam artian kalau apapun itu apa brand kita punya handphone itu, apapun brandnya, kalau kitanya nggak aware ya asal transfer asal apa ya tetap aja ya bakal kena Mhm. scam, kayak kalau aku bilang sih kayak gitu. Oke. Lalu untuk konklusinya nih buat kita para netizen apa ini buat topik kita pada siang hari ini? Silakan. Buat para netizen, dari aku sih lebih berhati-hati kalau melakukan transaksi perbankan, terutama yang kita tidak pernah melakukan sebelumnya. Lebih baik tanya, kalau toh itu seandainya modelnya email atau telepon atau apapun itu, kita harus ada informasi balik, kita confirm dulu apakah ini benar nomor rekeningnya, nama pemiliknya ini, bank yang dituju ini. Jadi biar kita jelas waktu melakukan transfer eh, itu sesuai dengan yang kita tuju. Oke. Kalau saya tambahkan ya buat para netizen juga memang istilahnya dengan semakin maraknya penipuan itu pasti juga memerlukan perhatian dari kita. Jadi kita juga harus lebih waspada terkait dengan mungkin itu apapun QRIS ataupun apapun yang memang itu istilahnya apa berpotensi ya terkait dengan transaksi. Karena memang sekarang yang kalau penipuan itu sudah pasti identik dengan transaksi kebanyakan seperti itu. Dan juga istilahnya dari sisi istilahnya apa pengguna gadget pun juga lebih bijaksana ketika istilahnya apa mungkin untuk share location ataupun share data pribadi juga dibatasi, gunakan aja yang memang untuk hal yang benar-benar penting aja. Kalau enggak ya jangan dikasih semacam izin untuk bisa melihat lokasimu ataupun untuk mengumpulkan data pribadimu seperti itu ya. Oke, bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.